Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu gimana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat atau seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah, iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo niku sering lepas jenazah tonggo-tonggo kula nggih bagiane delok TV, nak bengi nggih nglamun, ngayal sugih, kadang ngapal tikus sing liwat dhuwure, saking ora ono pegawean. Tapi kulo lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus, angger bengi ku mau nglamun ngitung tikus liwat, ngitung apa?" Terus kulo matur, "Ngitungnya aja ngono, ngitungnya itu tarokal maksiat. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat." Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokal qiyamal lail. Tapi bahasakan tarokal zina, wa tarokal ghibah, wa tarokal kadza wa kadza minal ma'asi. Keren. Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Kiai guyon suwengi itu melawan. Kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya pengen nonton. Tapi kan boten pantes. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Apel ning rodo ora pantes. Ngelawan nafsu itu berat, jangan dia dilalek-lalek guyon iki. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umat Mas. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang usul itu ismamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa'il jamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Dan sama ini sama rumah kukar kukur mlebu metu, kukar kukur meneh mlebu metu, bariku turu angok ngorok. Nah semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiyah kullaha. Hebat ini orang yang tinggal apa? Masih. Saya nak malaikat itu jenis suatu ekstrim. Alumni kempek sewengi ra tahajud ora witir ku alumni opo. Malah kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul apa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul apa? Mas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat ulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya ulu washrobu itu gimana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat atau seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali, bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi, pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayakulal aklata fayahmadahu alaiha awyas roba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh, mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu alaiha au yasrobasar wa fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kuluwas rubu itu luar biasa, sangat luar biasa. Maka
dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai tamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Ya saya anggap itu proses jadi wali. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali mulai potong-potong 10.000 wiridan, potong kesuai karena ini partai ya torekoh tadi. Dulu adanya Mbak Maimun Basibar itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, mau kok akeh-akeh. Nah itu partainya partai ahli. Ya partainya partai ahli apa? Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, terus masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo rapat atau seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nu sering lepas jenazah tonggo-tonggo kulo nggih penggaweane ndelok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang ngapalo tikus sing liwat dhuwure, saking ra ono penggawean. Tapi kalau lepas jenazah ini orang baik. Sampai bujune protes, "HP opo lek sangger bengi ku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokal qiyamul lail. Tapi bahasakan tarokat zina, wa tarokal hibah, wa tarokal kada wa kada minal ma'asi. Keren badan. Keren. Kalau kamu tidak ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lho kiai guyon suwengi itu melawan. Kiai itu ustaz juga manusia. Karena bengi itu ya kepen nonton. Tapi kan boten pantes. Akhirnya korbannya santrine dijak guyon gak jelas. Lah apel ning rodo ya ora pantes. Ngelawan nafsu ku berat, jangan dia dilalek-lalek guyon iki. Dan muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umat masih. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang usul itu izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukun tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sama ini sama rumah bukar kukur, mlebu metu, bukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angok, morok. Nah semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu ada tarokal ma'asiyah kullah. Hebat ini orang yang tinggal apa? Masih. Saya nak malaikat itu jenis roto ekstrim. Alumni kempek, sewengi rata tahajud, orang witir, alumni opo. Makanya kalau nego ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat, supaya teorinya pakai usul apa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah, itu dihitung tarkul apa? Mas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat atau seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna wuha ta'ala la yardha anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna wuha la yardha anil abdi ayatulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaihi aw yasruba syarba fayahmadahu alaihi.
Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti Kulhuwas itu luar biasa, betul, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai pertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Biasa anggap aja itu proses jadi wali, jadi segampang itu jadi wali. Nah, kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon moto 10.000 wiridan kono kesuwen gitu. Karena ini partai nggak torekoh tadi itu. Dulu adanya Mbak Maimun Basuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran mau coba akeh-akeh. Nah, itu partainya partai Ahlil. Dia partainya partai Ahlil apa? Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat ulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya ulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kulo nggih panggihane delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ono penggawean. Tapi kulo lepas jenazah ini orang baik. Sampai bujune protes, tapi opo lho Gus, anggar bengi ku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa. Terus kulo matur, ngitungnya aja ngono, ngitungnya tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokal qiyamal lail. Tapi bahasakan tarokat zina, wa tarokal ghibah, wa tarokal kada wa kada minal ma'asi. Keren betul. Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lho kiai guyon suwengi itu melawan. Kiai itu ustaz juga manusia. Karena begitu aku pengen nonton. Tapi kan bukan pantas. Akhirnya korbannya santrinya dijak bukan gak jelas. Apelnya rodo ya ora pantas. Ngelawan nafsu itu berat, jangan dia dilalai-lalai ada guyon itu. Dan muka-muka malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umat masih. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang usul itu izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Dan sama ini sama rumah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop moro. Nah semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asi ya kullah. Hebat ini orang yang tinggal apa? Masih. Saya nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek, suwengi ra tahajud, orang widir, alumni opo. Malah kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul apa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul apa? Mas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat ulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya ulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali, bahkan di atas wali lah.
Inna Allaha ta'ala la yardo anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna Allaha la yardo anil abdi ayakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh, mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kul wasrobu itu luar biasa, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai bertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Ya saya anggap itu proses jadi wali. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh, terus jadi wali repot moto 10.000 wiridan, bonopo. Kesuai gitu. Karena ini partai yang torekoh tadi. Dulu adanya Mbak Maimun Bazuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, mau coba akeh-akeh. Nah itu partainya partai Ahlul. Dia partainya partai Ahlul apa? Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting rapat atau seminar. Nggak ada rapat, nggak ada seminar itu kamu nggak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Nah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nu sering lepas jenazah tonggo-tonggo kulo nggih panggane delok TV, nak bengi nggih nglamun, ngayal sugih, kadang ngapalo tikus sing liwat dhuwure, saking ra ono penggawean. Tapi kulo lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lek Gus angger bengi ku mau nglamun ngitung tikus liwat, ngitung apa?" Terus kulo matur, ngitungnya aja ngono, ngitungnya itu tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokat qiyamul lail. Tapi bahasakan tarokat zina, wa tarokal ghibah, wa tarokat kada wa kada minal ma'asi. Kanan badan. Keren. Kalau kamu tidak ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lho kiai guyon suwengi itu melawan. Kiai itu ustaz juga manusia. Karena bengi iku ya kepen nonton. Tapi kan boten pantes. Akhirnya korbane santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel rodo ya ora pantes. Ngelawan nafsu ku berat, jangan yo dilalekno guyon iki. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umpama masih. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang usul itu izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa'il jamu minasukun tarkul qatli wa minasukun tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sama ini sampai rumah kukar kukur mlebu metu, kukar kukur meneh mlebu metu, bariku turu angok ngorok. Nah semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiyah kullah. Hebat ini orang yang tinggal apa? Masih ya. Saya nak malaikat itu jenis roto ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora widir ku alumni opo. Malah nek kalau nek ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul apa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung takul apa? Mas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nanti ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan.
Terus kualitasnya kul wasrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo rapat utawa seminar. Tidak ada rapat, tidak ada seminar itu kamu tidak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna wa la yardo anil abdi ayatulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Orang nggak punya alpat itu nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar itu nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadu alaiha aw yasruba syarba fayahmadu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kul wasrobu itu luar biasa tuh, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai ya, tamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh, terus jadi wali mulai potong-potong 10.000 wiridan, potong-potong. Kesuai gitu. Karena ini partai nggak torekoh tadi itu. Dulu adanya Mbak Maimun Basibar itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, mau coba akeh-akeh. Nah itu partainya partai ahlul ilm. Dia partainya partai ahlul apa?